Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Akhuna Channel. Masih bersama saya Aang Funaifi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, akan ngaji bersama kitab Al-Mawaidul Usfuriyah. Jadi kitab ini adalah isinya adalah mawaid, mau'idah, nasihat. Karya siapa? Karya Imam Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bin Usfuri rahimahullah. Bismillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallu 'alan nabi Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini berisi 40 hadis. Dan di setiap hadis ada beberapa kisah, ada beberapa hikayat yang berkaitan dengan hadis tersebut. Jadi pertemuan pertama kita akan belajar hadis yang pertama, yakni tentang al-hasu ala rahmati lil khalqi, yakni anjuran untuk kasih sayang terhadap makhluk. Jadi makhluk ini tidak hanya manusia, termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang, orang-orang yang pengasih, itu akan disayangi, akan dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Oleh karena itu irhamu, sayangilah, kasihilah man fil ardi, siapapun yang ada di bumi, yarhamkum, pasti, man fis samai, pasti yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi kita diperintah untuk menyayangi, untuk mengasihi seluruh makhluk. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas, bahkan ada hablum minal alam. Wa fi muwafaqati hadzal hadisi hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Dan sesuai dengan hadis ini ada sebuah hikayat, ada sebuah kisah, sebuah cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab, yakni khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Kana yamshi fi sukakil Madinati. Suatu ketika Umar ini berjalan di jalan kota, di lorong-lorong kota atau di gang-gang kota. Kota Madinah maksudnya ya. Fara'a sabiyan, kemudian dia melihat anak kecil. Kana fi yadihi usfurun. Yang anak kecil ini di tangannya ada burung pipit, burung emprit atau burung gereja, ya, semisal itu. Wakana yal'abu bihi, dan anak itu bermain-main dengan burung pipit tersebut. Farahima Umaru dzalikal usfura. Maka Umar pun kasihan dengan burung pipit tersebut. Kasihan, kenapa? Karena dibuat mainan. Fashtarahu minas sabiyyi, maka Umar pun membeli burung tersebut dari anak tadi, yang mainan burung tadi. Jadi burungnya dibeli oleh Umar.
Fa'ataqahu, kemudian Umar melepaskannya. Untuk apa? Biar bisa terbang bebas. Falamma tuwaffiya Umaru, maka ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu tuwaffiya, wafat, ra'ahul jumhuru fil manami, jumhur ulama, para ulama melihat Umar dalam tidur, maksudnya bermimpi bertemu dengan Umar. Fasa'aluhu an halihi, mereka pun menanyakan keadaan Umar. Bagaimana Umar keadaanmu di sana? Bagaimana keadaanmu ketika di alam barzah, di alam kubur? Faqalu, mereka pun bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang diperbuat Allah kepadamu, hai Umar? Gimana perlakuan Allah terhadap kamu, hai Umar? Qala, Umar pun menjawab, ghafaroli wa tajawaza anni, Allah mengampuni seluruh kesalahanku dan memaafkan seluruh dosa-dosaku. Qalu, mereka para ulama tadi bertanya lagi, bi ayyi syai'in, karena apa? Dengan hal apa kok Allah sampai memaafkan, Allah sampai mengampuni? Bijudika, apakah karena kedermawananmu? Jadi Umar ini semasa hidupnya terkenal dengan sifat dermawannya. Beliau suka sekali apa? Infak, suka sekali sedekah, bahkan tanpa sepengetahuan yang dikasih. Au bi adlika, atau karena atau sebab sifat adilmu. Au bi zuhdika, atau karena sifat zuhudmu. Jadi Umar ketika hidup terkenal karena apa? Karena bijudika, karena sifat dermawan. Bi adlika, karena sifat adil, sampai digelari apa? Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Au bi zuhdika, atau karena zuhudmu. Jadi meskipun Umar ini seorang khalifah, seorang raja, tapi beliau sangat-sangat sederhana. Bahkan diceritakan jubahnya saja itu penuh dengan tambalan. Qala, Umar pun menjawab, lamma wada'tumuni fil qabri, ketika kalian meletakkanku di kubur, wasatartumuni biturabi, kemudian mulai menutupiku dengan tanah, jadi mulai dikubur, wataraktumuni wahidan, kemudian kalian meninggalkanku dalam keadaan wahidan, sendirian. Fadakhala alayya malakani muhibani, kemudian mendatangiku dua malaikat muhibani yang sangat menakutkan. Siapa? Yang Mungkar sama Nakir. Toro akli, akalku itu toro, terbawa saja, akalku hilang. Saking apa? Saking takutnya Umar. Warta adat mafasili, dan gemetar mafasili seluruh persendianku, min haibatihima, sebab haibah mereka, haibah dua malaikat tadi itu. Jadi sekelas Umar saja sampai apa? Sampai toro akli, hilang akal, warta adat mafasili, dan gemetar. Wa akhadani wa ajlasani, mereka memegang aku dan mendudukkanku. Wa arada ayyas ala, dan mereka apa? Ingin menanyaiku. Jadi memang secara prosedur atau SOP-nya kan Mungkar Nakir tugasnya apa? Tugasnya menanyai yang di dalam kubur, man rabbuka, dan seterusnya itu. Fasami itu nidaan, kemudian aku mendengar nidaan minal hadif, ada suara, utruka abdi wala tukhawwifa, hei malaikat Mungkar Nakir, tinggalkan hambaku dan jangan kamu takut-takuti. Fa inni, karena sesungguhnya aku rahimtuhu, menyayanginya, mengasihinya. Wa tajawaztu anhu, dan aku memaafkannya, aku mengampuninya. Kenapa? Li'annahu rahima usfuran, karena Umar ini
Fit dunia, ketika masih di dunia, masih hidup, pernah menyayangi usfuron, seekor burung pipit, farahimtuhu fil uqbah, maka aku pun menyayanginya ketika di akhirat. Jadi intinya apa? Meskipun hanya seekor burung, tapi dia juga termasuk makhluk Allah. Maka kita juga harus apa? Harus menyayanginya. Jadi seumpama kita punya apa? Peliharaan, entah itu kucing, entah itu burung, entah itu sapi atau kambing, maka kita kalau emang niat memelihara juga harus apa? Harus merawat, memperhatikan makanannya, minumannya, kebersihannya, kesehatannya dan seterusnya. Atau mungkin kita menjumpai di jalan ada seekor anak ayam, bingung mencari induknya, maka kita ambil, kita antar kepada induk ayam. Kelihatan sepele, tapi mungkin itu bisa menjadi sebab Allah merahmati kita. Kemudian hikayat yang kedua, hikayatun ukhra, kana abidun fi bani Israila marra ala katsibin minar riman. Jadi ada seorang abid, seorang hamba yang ahli ibadah fi bani Israil, dari golongan bani Israil, melewati gundukan debu, gundukan tanah atau pasir. Wa qad asaba bani Israil maja'atun, sedangkan orang ini lagi apa? Lagi lapar, maja'aju, lagi lapar. Fatamanna fi nafsihi, kemudian dia berangan-angan, anna hadza law kana daqiqan la usabbi'a butuna bani Israil. Seandainya kok gundukan pasir ini bukan pasir tapi tepung, maka akan aku kenyangkan perut-perutnya Bani Israil. Jadi dia kayak batin gitu ya, mengangan-angan seandainya. Kemudian fa'auhamwahu ta'ala ila nabiyyi min anbiya'ihim, kemudian Allah mewahyukan kepada salah satu nabi pada masa itu, kul li fulanin, katakan kepada fulan, orang tadi, abid tadi yang bertemu atau menjumpai gundukan pasir, kemudian berangan-angan seandainya itu tepung akan dia kasihkan kepada Bani Israil. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad aujabalaka minal ajri, telah memberimu pahala, malau kana daqiqan fatasaddaqta bihi, yang seandainya kalau itu tepung, itu akan kamu sedekahkan, akan kamu bagi-bagikan kepada Bani Israil. Faman rahima ibadallahi, maka barang siapa yang rahima, barang siapa yang sayang, barang siapa yang kasih dengan hambanya Allah, maka pasti Allah yarhamhumullahu ta'ala, pasti Allah akan merahmatinya, akan menyayanginya. Fa inna dzalikal abda, karena sesungguhnya hamba tersebut, lima rahima ibadallahi biqaulihi law kana hadza daqiqan la usabbi an-nasa fawajada thawaba kama law fa'ala. Jadi hamba tadi menyayangi hambanya Allah dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan, batin tadi itu mengangan-angan, seandainya kok ini tepung, maka akan aku kasihkan, akan aku sedekahkan, akan aku bagi-bagi kepada Bani Israil biar dimakan, biar kenyang. Fawajadas sawaba kama law fa'ala, maka orang tadi, abid tadi, mendapat pahala sebagaimana kalau dia mengerjakan hal tersebut. Jadi dari dua kisah ini menggambarkan bahwasanya orang kalau mau ngasih, orang mau nolong, mau sayang dengan sesama,
entah itu manusia, entah itu hewan, maka pasti Allah yang Maha Rahman akan menyayangi kita, akan merahmati kita. Termasuk cerita yang populer, ya ini ada seorang PSK, seorang pelacur. Suatu ketika dia menjumpai seekor anjing lagi kehausan. Kemudian si pelacur ini bergegas mengambilkan air dari sumur, kemudian dikasihkan si anjing. Nah, sebab itu Allah mengampuni si pelacur ini. Padahal pelacur dan anjing, tapi karena dia sayang dengan makhluknya Allah, yakni anjing, maka Allah juga sayang kepada orang tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.